Profil pelatih Guinea Kaba Diawara yang jadi lawan Shin Tae-yong, anak didik Arsene Wenger dan rekan setim legenda Chelsea. Tekad striker jebolan Piala Dunia U17 2023 sikapi kehadiran Jens Raven di Timnas U20 Indonesia. Ekspektasi pandit Vietnam ke Kim Sang-sik, nilai Vietnam sulit di Piala AFF karena Timnas Indonesia sangat kuat. Alasan laga Timnas U23 Indonesia versus Guinea di playoff Olimpiade digelar tertutup. Terungkap, Komite Olimpiade Internasional lebih ingin Timnas U23 Indonesia lolos. Profil pelatih Guinea Kaba Diawara yang jadi lawan Shin Tae-yong, anak didik Arsene Wenger dan rekan setim legenda Chelsea. Timnas U23 Indonesia akan melawan Guinea di babak play-off untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Laga tersebut akan digelar di Centre National du Football, Clairefontaine, Prancis. Lantas siapakah Kaba Diawara yang akan menjadi lawan Shin Tae-yong dalam adu strategi? Kaba Diawara adalah pria kelahiran Toulon, Prancis berkewarganegaraan Guinea. Ia lahir pada 16 Desember 1975. Pria yang kini menginjak 48 tahun mengawali karier sebagai pemain sepak bola. Kaba Diawara mengawali karier sepak bolanya di Prancis bersama klub SC Toulon 83 pada 1995. Kemudian ia pindah ke FC Girondins Bordeaux. Saat di FC Girondins Bordeaux, Kaba Diawara dipinjamkan ke klub Prancis lainnya, Stade Rennais. Pada Januari 1999, ia hijrah ke Liga Inggris dengan membela Arsenal. Ia hanya sebentar memperkuat Arsenal hingga Juli 1999. Saat di Arsenal, ia dilatih oleh Arsene Wenger. Saat di Arsenal, ia bermain bersama nama-nama beken seperti Dennis Bergkamp, Emmanuel Petit, hingga Nicolas Anelka. Setelah dari Arsenal, Kaba Diawara kembali ke Prancis. Ia membela Marseille kemudian Paris Saint-Germain. Saat membela Paris Saint-Germain, ia sempat dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Blackburn, West Ham United, Racing Ferrol, dan OGC Nice. Di West Ham United musim 2000-2001, ia sempat bermain dengan Frank Lampard yang kemudian menjadi legenda Chelsea. Pada 2004, ia hijrah ke Liga Qatar bermain untuk Al Gharafa SC, kemudian pindah ke Al Karaitiyat. Kemudian pada 2005 hingga 2006, Kaba Diawara kembali ke Prancis membela AC Ajaccio. Setelah itu, ia pindah ke Turki membela Gaziantepspor, kemudian Ankara Gucu. Klub terakhirnya adalah tim Prancis AC Arles Avignon pada 2009-2011. Setelah itu, ia pensiun sebagai pemain. Kaba Diawara mengawali karier kepelatihannya dengan melatih Guinea. Ia sudah melatih timnas senior Guinea sejak 2021. Kaba Diawara membawa Guinea melaju hingga perempat final Africa Cup of Nations 2024. Sementara itu, Kaba Diawara akan memimpin Timnas U23 Guinea di play-off. Ia bertekad untuk meloloskan Guinea ke Olimpiade Paris 2024. Kaba Diawara mengungkapkan kekhawatirannya untuk babak play-off. Bagi saya, ini adalah perpaduan emosi yang nyata. Saya merasa khawatir, terhormat, dan bangga pada saat yang bersamaan, kata Kaba Diawara dilansir dari laman FIFA. Terakhir kali Guinea ikut serta dalam turnamen sepak bola Olimpiade adalah pada tahun 1968, jadi kami harus berjuang untuk lolos lagi. Satu-satunya cara kami bisa lolos adalah dengan menang. Tempat keempat kami di Piala Afrika U23 menjaga harapan kami di Paris 2024 tetap hidup dan kami yakin kami bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Bagi Anda pecinta olahraga, ikut serta dalam Olimpiade adalah suatu kebanggaan, ujarnya. Tekad striker jebolan Piala Dunia U17 2023
sikapi kehadiran Jens Raven di Timnas U20 Indonesia. Arkan Kakak semakin bersemangat. Bagi Arkan Kakak, dirinya kini hanya perlu berlatih keras demi mengamankan posisi utama di skuad Timnas U20 Indonesia. Dalam beberapa kesempatan uji coba Timnas U20 Indonesia, pemain berusia 16 tahun itu selalu menjadi pilihan. Mungkin dari saya pribadi saya termotivasi dengan adanya pemain itu Jens Raven, ucap Kakak saat ditemui awak media. Saya akan bekerja keras lebih baik. Dan semua soal persaingan saya optimis dan saya akan bekerja keras. Sesuai keampunan saya dan bekerja keras saya tinggi, sambung pemain jebolan Piala Dunia U17 2023 bersama Timnas U17 Indonesia. Sebelumnya, Jens Raven dikonfirmasi juga akan menjadi bagian skuad Garuda Nusantara. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Jens Raven yang berposisi sebagai penyerang tercatat membela Dordrecht U21. Di Dordrecht U21, pemain berusia 18 tahun itu tercatat tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol di 2023-2024. Kan memang untuk U20, kata Indra Syafri. Usianya kelahiran 2005, ujar Indra Syafri. Memang kemarin sudah datang, sudah tes kesehatan, tinggal menunggu prosesnya, sambung mantan pelatih Bali United tersebut. Menurut Indra Syafri, pemain keturunan yang dinaturalisasi pastinya sudah memenuhi berbagai kriteria. Ya kan nanti kita lanjutkan naturalisasi berarti kita punya kesimpulan bahwa dia prospek, kata Indra Syafri. Karena memang strategi kita untuk menaturalisasi, pertama dianya mau, kedua secara regulasi memungkinkan, dan yang ketiga kualitasnya, tutup pelatih asal Padang, Sumatera Barat tersebut. Ekspektasi pandit Vietnam ke Kim Sang-sik, nilai Vietnam sulit di Piala AFF karena Timnas Indonesia sangat kuat. Kim Sang-sik diumumkan Federasi Sepak Bola Vietnam sebagai pelatih Timnas Senior dan U23 Vietnam. Pelatih 47 tahun itu sebelumnya melatih klub Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai pada 2020-2023. Pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak selama 2 tahun mulai 1 Mei 2024 hingga 31 Maret 2026. Acara penandatangan kontrak dan pengumuman pelatih akan dilaksanakan pada 6 Mei 2024. Tugas pertama Kim Sang-sik bersama Vietnam adalah menyelesaikan 2 pertandingan tersisa di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam akan melawan Filipina pada 6 Juni dan Irak pada 12 Juni 2024. Quang Huy memberikan ekspektasinya ke Kim Sang-sik yang akan memimpin Vietnam di 2 laga di atas. Ia menilai laga Vietnam menjamu Filipina harus mendapatkan hasil menang. Sementara, jika kalah saat bertandang ke Irak adalah hal wajar. Dengan 2 pertandingan berikutnya di bulan Juni, saya pikir pertama tema kami harus menang melawan Filipina, kata Quang Huy dilansir dari Soha. Pertandingan itu di kandang sendiri. Ketika kami bertemu dengan para penggemar, semua orang akan senang untuk menang. Sedangkan untuk pertandingan di Irak, akan menjadi jujur, kami mengalami kalah itu normal, ujarnya. Lebih lanjut, Quang Huy mengungkapkan harapannya di Piala AFF. Dengan adanya arena Piala AFF, keadaan kini sulit karena di luar Thailand, Indonesia juga sangat kuat, kata Quang Huy. Jadi ada baiknya kita berusaha mencapai tujuan kita mencapai final, ujarnya. Ia juga memberikan pandangannya sejauh mana Kim Sang-sik membawa Vietnam di SEA Games. Sulit mengatakan tentang SEA Games, kata Quang Huy. Satu pelatih kepala tidak bisa mendukung industri sepak bola sehingga membutuhkan banyak pihak untuk saling bahu-membahu. Sehebat apapun pelatih Kim Sang-sik, ia tidak bisa menentukan kualitas pemain muda.
Jadi ceritanya di SEA Games 2025 cukup sulit untuk dikatakan, nah kekuatan seperti apa yang kita miliki saat itu, kita hanya berharap dia mengeluarkan yang terbaik, ujarnya. Alasan laga Timnas U23 Indonesia versus Guinea di playoff Olimpiade digelar tertutup. Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Guinea pada 9 Mei 2024 di INF Clairefontaine, Prancis. Laga ini bakal menjadi perebutan tiket terakhir ke putaran final Olimpiade 2024 cabur sepak bola putra. Kedua tim sama-sama finish sebagai peringkat keempat turnamen level benua masing-masing. Timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sementara Guinea finish sebagai peringkat keempat Piala Afrika U23 2024 di Maroko. Kabar buruk bakal menghantui kedua tim. Pasalnya, laga tersebut bakal digelar tanpa kehadiran supporter. Pernyataan tersebut dikonfirmasi dari postingan resmi akun Instagram Federasi Sepak Bola Guinea. Jadwal kick-off pun bakal mundur 1 jam dari jadwal sebelumnya. Guinea akan menghadapi Indonesia pada 9 Mei 2024 di Paris dalam pertandingan play-off kualifikasi untuk turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024, tulis akun @keguifoot. Awalnya dijadwalkan pada pukul 7, pertandingan akan dimulai pada pukul 8 di CNF Clairefontaine secara tertutup lanjutnya. Berdasarkan postingan yang sama, FIFA mengambil kebijakan pertandingan tanpa supporter atas alasan keamanan. FIFA akhirnya memutuskan agar pertandingan tidak dihadiri penonton. Selain itu, pihak berwenang Prancis tidak memberikan rekomendasi pertandingan digelar terbuka demi menghindari ancaman jelang Olimpiade. Sesuai dengan arahan FIFA dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup, tulis Feguifoot. Federasi Sepak Bola Guinea ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan pendukung atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Tetap yakin bahwa para pemain kami akan memberikan yang terbaik di lapangan. Terlepas dari situasi yang istimewa, lanjutnya. Garuda Muda masih mencoba mencari bala bantuan sepekan sebelum laga tersebut digelar. Pihak PSSI mencoba memanggil nama Alfa Andra Dewangga dan Elkan Bagot untuk laga lawan Guinea. Selain itu, PSSI mencoba memanggil Justin Hubner lagi. Justin Hubner dikabarkan langsung pulang ke Cerezo, Osaka usai Piala Asia U23 2024. Terungkap, Komite Olimpiade Internasional lebih ingin Timnas U23 Indonesia lolos. Indonesia dikalahkan Irak 2-1 melalui perpanjangan waktu dalam duel perebutan peringkat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada 2 Mei lalu. Dalam pertandingan yang berlangsung sangat seimbang itu, Garuda Muda unggul lebih dulu melalui gol tendangan keras Ivar Jenner dari luar kotak penalti pada menit ke-19. Namun, Said Tahsen menyamakannya pada menit ke-27 dalam kemelut di mulut gawang Indonesia. Duel itu akhirnya ditutup dengan skor 1-1, sehingga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Jelas terlihat sejumlah pemain andalan Indonesia sudah sangat kelelahan, apalagi setelah staminanya terkuras dalam duel perempat final melawan Korea Selatan. Marcelino Ferdinand DKK kewalahan mengimbangi stamina pemain Irak yang masih menyala-nyala. Walhasil, Fernando Ari kebobolan lewat kolong kakinya pada menit ke-96 setelah Ali Jassim berhasil melewati dua pemain Indonesia yang keteteran mengejarnya. Dengan demikian, tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024 sebagai peringkat ketiga menjadi milik Irak. Sedangkan Timnas U23 Indonesia kembali dipaksa berjuang melalui laga play-off kontra Guinea pada 9 Mei mendatang. Meski masih ada harapan via jalur play-off, tapi Komite Olimpiade Internasional International Olympic Committee (IOC) bersedih atas kekalahan Indonesia itu.
Harapan agar Indonesia lolos otomatis ke Olimpiade sebetulnya sudah cukup kuat sejak melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sebab, jika menang di babak 4 besar itu, otomatis lolos minimal sebagai runner-up. Sayang, Garuda Muda harus mengakui kehebatan Uzbekistan dengan kekalahan 0-2. Dalam website How Football Explains Asia terungkap bahwa IOC sudah siap bersorak gembira bersama fans Indonesia jika menang atas Irak, meski hal itu tak dinyatakan secara terbuka. Pejabat IOC mengaku lebih memilih Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan alasan bukan hal yang sulit dalam penyiaran dan hal lainnya. IOC mengambil pilihan rasional itu dengan membandingkan 44 juta warga Irak dan 270 juta penduduk Indonesia. Jumlah orang yang akan menonton Olimpiade Paris 2024 pada musim panas ini tentulah lebih banyak dari Indonesia. Jadi, secara finansial, kehadiran timnas U23 Indonesia di Olimpiade Paris 2024 jauh lebih menguntungkan bagi IOC. Badan Pengatur Olahraga seluruh dunia itu kini masih bisa berharap melalui pertandingan play-off. Garuda Muda akan meladeni wakil kuat dari Afrika, Guinea. Populasi Guinea jauh lebih sedikit dari Indonesia, yakni sekitar 14 juta, jadi kurang menguntungkan secara finansial bagi IOC. Jika menang, maka Indonesia bergabung ke grup A cabang sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Grup itu sudah diisi tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Demi impian bermain di Olimpiade, PSSI coba menambah kekuatan skuad dengan memanggil Elkan Bagot dan Alfandra Dewangga untuk laga tersebut. Elkan Bagot rayakan Ipswich Town yang promosi ke Premier League. Timnas U23 Indonesia masih terus menunggu. Ipswich Town resmi promosi ke Premier League musim 2024-2025. Kepastian itu didapat setelah Ipswich mengalahkan Huddersfield 2-0 di Portman Road. Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot terpantau juga ikut merayakan keberhasilan klubnya tersebut. Dengan kemenangan 2-0 atas Huddersfield, Ipswich promosi secara otomatis ke Premier League. Hal ini dikarenakan The Tratos Boys sudah pasti finish di posisi kedua Championship dengan raihan 96 poin dari 46 pertandingan. Elkan Bagot langsung memposting kabar tersebut di Instagram pribadinya. Hari yang menyenangkan untuk klub yang saya bela sejak umur 14 tahun, kata Elkan Bagot. Premier League, tambahnya. Elkan Bagot masih memiliki kontrak hingga 2025 bersama Ipswich Town. Ia punya peluang tampil di Premier League musim depan, namun bisa juga ia menghabiskan kembali masa peminjaman seperti musim ini. Pada musim ini, Elkan menjalani peminjaman ke Bristol Rovers. Kini baik Elkan maupun Ipswich sudah tidak ada agenda lagi musim ini. Timnas U23 Indonesia sedang melobi Ipswich Town demi memanggil Elkan Bagot untuk bisa tampil di play-off perebutan tiket Olimpiade 2024 melawan Guinea. Untuk memanggil pemain-pemain itu, Elkan Bagot dan Alfandra Dewangga opsinya ada, kata Nova Arianto. Tapi kami melihat hasil komunikasi dengan klub pemain abroad, tambahnya. Di postingan Elkan, terlihat dua pemain timnas U23 Indonesia seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga turut mengomentari unggahannya. Timnas U23 Indonesia masih terus menunggu keputusan Ipswich Town apakah melepas Elkan atau tidak. Sementara itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan evaluasi untuk Piala Asia U23 2024 sudah dilakukan. Sekarang saatnya kita fokus ke play-off tanggal 9 Mei melawan Guinea di Paris, tulis Arya Sinulinga di laman Instagram pribadinya. Semua yang terjadi selama Piala Asia U23 2024 sudah evaluasi. Justin Hubner, kamu adalah petarung. Kita butuh kamu untuk laga selanjutnya. Elkan Bagot, kita juga butuh kamu
Ayo bergabung dengan Garuda Muda, tambahnya